Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi tentang faksiologik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Nah, seperti yang sebelumnya kita pahami ya, bahwa himpunan fasi itu merupakan solusi dari masalah nilai tegas kategori yang berbeda, tapi kemudian sebenarnya nilainya hampir sama atau beda-beda tipis. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan operasi logika atau dalam hal ini operasi himpunan fasi. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah memperoleh ya mengenai materi mengenai bagaimana operasi logika itu sendiri. Sudah banyak beberapa mata kuliah ya yang kemudian mendukung hal itu. Nah, yang pertama kita lihat operasi logika merupakan operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fasi. Jadi dua atau lebih himpunan fasi kemudian dilakukan kombinasi dengan menggunakan operasi logika. Yang kedua, nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan disebut firing strength atau alfa predikat. Terdapat tiga operasi dasar pada himpunan fasi, yaitu OR atau union, kemudian and intersection, dan not complement. Nah, ini ada tiga ya, or, kemudian and, dan not. Untuk or, di sini fasi union dari dua himpunan adalah maksimum dari tiap pasang elemen-elemen pada kedua himpunan. Jadi tidak hanya sekadar digabungkan begitu saja, ada aturan-aturannya, yaitu merupakan nilai maksimum dari tiap pasang elemen dari himpunan tersebut. Contohnya himpunan A 1,0, 0,2, 0,75. Kemudian himpunan B 0,2, 0,45, 0,5. Ya, setelah dilakukan union A union B, nah maksimum dari 1,0, 0,2. Kemudian maksimum dari 0,2, 0,45. Nah, dia mengambil ininya ya, seperti ini. Antara ini dia gabungkan dua-dua. Elemen pertama himpunan A, kemudian elemen pertama himpunan B, kemudian elemen kedua himpunan A dengan elemen kedua himpunan B, elemen ketiga himpunan A, kemudian elemen ketiga himpunan B. Nah, demikian dia petakan satu persatu, dia ambil dua, kemudian dia tentukan nilai maksimal dari kedua elemen tersebut dari kedua himpunan. Maksimum 1.0, 0,2, maksimum dari 0,2 dengan 0,45, kemudian maksimum 0,75 dengan 0,5. Nah, kemudian hasil yang diperoleh dari maksimum ini 1, kemudian maksimum yang ini 0,45, kemudian maksimumnya ini adalah 0,75. Nah, sehingga inilah yang merupakan union antara himpunan A dengan himpunan B. Untuk or ya, or ini or ini union, kemudian nih ya, umur juga. Misalkan nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6. Jadi nilai fasinya ya sudah merupakan 0,26 dengan menggunakan rumus yang tadi ya di awal. Nah, dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah mu gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Nah, ini dimisalkan mengenai kasusnya, nanti lebih detail akan kita kaji. Maka A predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan maksimum. Nah, berarti kalau dilakukan satu union antara penghasilan tinggi dengan usia muda ya, jadi ada dua variabel usia muda, kemudian penghasilan tinggi. Nah, setelah dilakukan union muda dengan gabung dengan gaji tinggi, maka kita akan melakukan penyortiran maksimal
muda 27, kemudian gaji tinggi 2 juta. Nah, nanti nilai maksimalnya itu dari 0,6 dengan 0,8 diperoleh 0,8. Nah, itu contohnya ya, proses operasi antara kedua himpunan dengan mengambil logika OR. Kemudian intersection atau logika N, irisan dari dua himpunan fasi adalah minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Contohnya A iris B minimal 1,2, 0,2. Ya, jadi dipasang-pasangkan setiap elemennya yang berkorespondensi antara himpunan A dengan himpunan B. Minimum 0,2, 0,45, kemudian minimum 0,75, 0,5. Nah, itu diperoleh dari minimum yang ini 0,2, minimum yang ini 0,2, kemudian minimum yang ini juga diperoleh 0,5. Nah, hasilnya. Misal, nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6, dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan berpenghasilan tinggi adalah mu gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka alfa predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum, ya, nilai keanggotaan minimum. Kenapa minimum? Usia muda dan berpenghasilan tinggi untuk nilai keanggotaan minimum muda untuk intersection ini ya, intersection jadi beda. Tadi dengan union kita ambil maksimumnya, kalau ini kita ambil minimumnya. Mu muda intersection gaji tinggi ya, kemudian min atau diambil minimumnya dari mu muda 27 tahun, kemudian mu gaji tinggi 2 juta. Kalau dipetakan dalam membership function ini minimum kita ambil antara nilai 0,6 dengan 0,8, yaitu 0,6 hasilnya. Kemudian untuk not atau komplemen dari variabel fasi dengan derajat keanggotaan. Nah, ini sama dengan X adalah 1 kurang X. Jadi keanggotaan X itu sendiri komplemennya adalah 1 kurang X. Nah, komplemen dari himpunan fasi terdiri dari semua komplemen elemen. Misalkan di sini A komplemen 1 kurang 1,0. Kemudian 1 kurang 0,2. Kemudian 1 kurang 0,75, nah diperoleh 0, hasil pengurangan ini 0, kemudian 1 kurang 0,2, 0,8, kemudian 1 kurang 0,75, 0,25. Misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6, maka alfa predikat untuk usia tidak muda adalah mu muda 27 sama dengan 1 kurang muda. Nah, ini muda tadi ini nilainya adalah 0,6, berarti 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4, maka diperoleh nilai 0,4. Nah, contoh yang lain, nilai keanggotaan sebagai hasil operasi dua himpunan fire strength atau alpha predikat. Nah, ini menggunakan operasinya ya, atau rumusnya mu A intersection B, X sama dengan minimum dari mu AX dengan mu BX. Misalkan nilai keanggotaan IP 3,2 pada himpunan IP tinggi adalah 0,7 dan nilai keanggotaan 8 semester pada himpunan lulusan cepat adalah 0,8, maka alfa predikat untuk IP tinggi dan lulus cepat. Nah, IP tinggi lulus cepat minimum IP tinggi 3,2 mu lulus cepat ya, jadi kategori tinggi IP tinggi dengan lulus cepat itu 0,7 dengan 0,8 minimum diambil 0,7. Nah, kemudian OR alfa predikat untuk IP tinggi atau lulus cepat. Nah, ini hasilnya karena OR ini menyortir berdasarkan nilai maksimum, berarti IP tinggi kemudian dengan lulus cepat. Nah, diperoleh ya, disortir antara 0,7 dengan 0,8, peroleh 0,8. Nah, untuk not atau komplemen di sini alfa predikat untuk bukan IP tinggi. Nah, jadi bukan yang selain IP tinggi ya, berarti yang bukan yang kategori yang tinggi ya. Mu tinggi IP tinggi itu 1 kurang mu IP tinggi.
ini ada tanda aksennya ya. Tanda aksennya berarti bentuk komplemennya. Nah, ini 1 kurang 0,7 sama dengan 0,3. Nah, berarti nilai derajat keanggotaan fasi dari komplemen IP tinggi itu adalah 0,3. Nah, ini merupakan nilai ya. Misalkan ini adalah grafik dari A, himpunan A, kemudian himpunan B. Nah, setelah itu dilakukan union, intersection ya. Ini intersection. Nah, ini yang kemudian diambil adalah yang berwarna biru, yang minimum. Kemudian ini yang diambil adalah yang maksimum, yang berwarna biru. Kemudian komplemennya, kalau tadinya A-nya ini yang warna merah, maka komplemennya adalah yang berwarna biru. Jadi kebalikannya. Nah, ini kalau tadinya misalkan A-nya yang berwarna merah ataukah A-nya yang berwarna biru, maka kebalikannya berwarna merah atau sebaliknya. Nah, kemudian kalau dia merupakan intersection, nah berarti dia mengambil nilai yang paling minimum, ini yang warna merah. Kemudian kalau dia merupakan union atau penggabungan, maka dia mengambil nilai yang maksimum, yang puncaknya. Nah, kemudian penalaran ya, penalaran atau cara mereasoning, berpikir dari logika fasi ini. Nah, dia memiliki rule ya, dikatakan sebagai aturan fasi if then. Nah, metode penalaran secara monoton sebagai dasar implikasi dari fasinya. Maksudnya implikasi, jika sejumlah parameter dengan kondisi seperti ini, terus bagaimana dengan kondisi ini? Masuklah pada kategori-kategorinya atau penskalaannya. Nah, di sini jika dua variabel fasi direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X is A, jika X adalah A dan Y is B, maka Y itu adalah B. Atau dalam bentuk fungsi Y sama dengan fx A, B, maka sistem fungsi itu kemudian berjalan ya tanpa harus melalui komposisi atau dekomposisi fasi. Maksudnya itu nanti bisa dilakukan proses bagaimana memasukkan variabel-variabel dari fasi itu, kemudian dilakukan operasi sesuai dengan operasi dari fasi itu sendiri, dan ya keluarlah nilai akhirnya. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya, jadi nilai yang sebelumnya. Oke, contoh implementasi misalkan ini adalah fungsi intersection min ya, kemudian ini ya sigmoid, kemudian segitiga. Nah, setelah itu dia menjadi seperti ini nilainya. Nah, kemudian aplikasi fungsi min, nah akhirnya diambil yang segitiganya. Nah, kemudian yang B ini, kalau ini yang pertama tadi, if X1 adalah A1 dan X2 adalah 2, kemudian Y is B. Nah, kemudian yang kedua di sini ini masukannya sebagai sigmoid. Ini kurang lebih sama ya, karena di sini kan B. Nah, nanti aplikasi dot ya, jadi aplikasi perkalian ya, jadi nanti akan diperoleh nilai yang ini. Nah, jika X1 adalah A1, X2 adalah A2, kemudian Y is B. Nah, aplikasi menggunakan operator min, jadi ini menggunakan operator min, kemudian ini aplikasinya menggunakan operator dot, atau dalam hal ini perkalian ya. Nah, bentuk umum yang digunakan dalam fungsi implikasi, if X is A, kemudian Y is B, dengan X dan Y adalah skalar ya, skalar besaran yang memiliki angka yang terukur, adalah himpunan fasi. Preposisi yang mengikuti if disebut antecedents, kemudian sedangkan proposisi yang mengikuti dan konsekuen, jadi antecedent dengan konsekuen. Jadi
parameter inputannya apa, kemudian konsekuensi ataukah outputnya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian jadi secara umum ada dua implikasi. Yang pertama minimum. Nah, fungsi ini akan memotong output himpunan fasi. Jadi dia akan memotong outputnya dan mengambil nilai pada skala minimum. Nah, sedangkan dot product ini akan menskala output himpunan fasi. Jadi ada sejumlah penskalaan yang akan dilakukan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.